hijau atau RTH merupakan salah satu yang menjadi fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pembangunan lingkungan hidup. RTH juga bisa dikatakan sebagai lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses ekologis untuk keseimbangan ekosistem. Tak hanya itu, ruang terbuka hijau juga memiliki beberapa fungsi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Keberadaan RTH dinilai sangat penting untuk peningkatan kualitas hidup warga, di mana warga bisa memanfaatkan area itu dengan berbagai aktivitas, relaksasi, hingga berinteraksi dengan sesama. Dalam kawasan ini juga diisi tanaman, tumbuhan, dan vegetasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung atau tidak langsung bagi kehidupan warga Jakarta. Dan salah satu bentuk RTH adalah taman. Taman disebut-sebut sebagai paru-paru dari sebuah kota. Dalam tata hijau, kita mengenal berbagai macam fungsi tanaman yang dalam hal ini kita manfaatkan untuk merencanakan dan merancang taman. Taman-taman kota ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta di antara gedung-gedung menjulang tinggi. Begitu penting peran dan fungsinya, selain sebagai penyangga fungsi tata lingkungan, juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Kehadirannya menjadi oase bagi masyarakat yang merindukan kesejukan serta kenyamanan. Tak hanya sekedar persinggahan di kala lelah, namun taman juga telah menjadi jantung ibu kota. Ya, fungsinya banyak. Ada fungsi sosial, ruang interaksi. Masyarakat itu membutuhkan, katakan, ruang-ruang kontemplasi. Ya, dia merenung untuk mengurangi stresnya, ya kan? Atau untuk menjaga kondisi secara psikologisnya. Fungsi lain dari ruang terbuka hijau selain untuk ruang sosial, dia bisa dikembangkan untuk komersial. Di Jakarta sendiri mempunyai banyak taman yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta seperti Taman Suropati, Taman Menteng, Taman Situ Lembang, Taman Langsit, dan Taman Medan Merdeka. Fungsi taman kota diantaranya bisa dilihat dari sisi hidrologis, kesehatan, dan ekologis. Untuk fungsi hidrologi sendiri, taman kota merupakan ruang terbuka hijau yang mendapat peran dalam membantu fungsi hidrologis, penyerapan air, dan mereduksi potensi banjir. Pepohonan melalui perakarannya mampu meresapkan air ke dalam tanah, sehingga pasokan air dalam tanah atau water shaving semakin meningkat, dan jumlah aliran limpasan air juga berkurang, yang kemudian akan mengurangi terjadinya banjir. Diperkirakan untuk setiap 1 hektar ruang terbuka hijau mampu menyimpan 900 meter kubik air tanah per tahun, dan dengan demikian potensi kekeringan sumur penduduk di musim kemarau dapat teratasi. Kemudian dari fungsi kesehatan, taman yang penuh dengan pohon dapat dianalogikan sebagai paru-paru kota dan merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Setiap 1 hektar ruang terbuka hijau diperkirakan mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk per hari sehingga dapat bernafas dengan lega. Taman dapat juga berfungsi sebagai tempat berolahraga yang sehat. Tersedianya lahan yang teduh, sejuk, dan nyaman mendorong warga kota dapat memanfaatkan sebagai sarana berjalan kaki setiap pagi, olahraga, dan bermain. Dalam lingkungan kota yang benar-benar asri, suasana yang begitu nyaman juga akan memberikan suatu relaksasi bagi masyarakat. Kita tuh sering lupa bahwa pada hakikatnya yang namanya makhluk hidup itu butuh bersentuhan dengan alam. Alam itu ya termasuk dengan udara, dengan air, dengan tanaman hijau, rumput, tanah gitu ya. Jadi kalau terekspos dengan matahari juga. Jadi kalau kapasitas kita, ruang kita untuk bisa bergerak dan bersentuhan dengan alam itu menjadi lebih kecil, itu akan menimbulkan potensi stres yang tinggi. Itu satu. Kedua, efek terhadap fisik juga, unsur kesehatannya menjadi terganggu. We need to see the sun, gitu. Kita butuh kena udara, ya. Dan semua yang sifatnya alam tadi itu tidak bisa digantikan dengan screen saver atau dengan matahari buatan. Jadi, memang ruang-ruang publik di mana semua orang, warga, termasuk anak-anak kecil-kecil,
bisa bersentuhan dengan rumput, menghirup udara segar, punya space untuk bertemu dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang aman ya, kena sinar matahari, sangat mutlak dibutuhkan. Taman kota juga sebagai peneduh. Sinar ultraviolet dari matahari dapat sangat berbahaya bagi kesehatan kulit. Pancaran sinar UV dalam intensitas waktu yang lama atau frekuensi yang sering dapat menyebabkan seseorang berpotensi menderita kanker kulit. Untuk itu dibutuhkan taman kota untuk tempat berteduh. Selain itu, adanya taman kota mampu mengurangi suhu 5-8 derajat Celcius sehingga terasa sejuk. Selain itu, taman kota juga berfungsi sebagai peredam suara, baik dalam lingkungan keluar ataupun sebaliknya. Karena adanya tanaman semak atau perdu, getaran suara dapat diredam secara alamiah. Hal ini jelas sangat bermanfaat mengingat padatnya aktivitas yang terjadi di perkotaan sehingga menimbulkan suara yang bising. Dari sisi fungsi ekologis yaitu sebagai penjaga kualitas lingkungan kota, bahkan rindangnya taman dengan banyak buah dan biji-bijian merupakan habitat yang baik bagi burung-burung untuk tinggal sehingga dapat mengundang burung-burung untuk berkembang biak. Tempatnya bersih, soalnya kan di sini juga ada penjaga kebersihannya. Terus walaupun ada pedagang-pedagang gitu, tapi di sini juga tertib, banyak penjaganya juga kan.